warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Pasti kangen aku kan? Oke, perkenalkan nama aku Ifrah Nura Zafira, biasa dipanggil Zafira. Tapi pasti udah pada kenal kan? Jadi hari ini aku mau mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Kita bahas soal pengertian gadget. Jadi gadget adalah inovasi terbaru dari ilmu teknologi yang menyediakan fitur-fitur lebih baik, lebih berguna, dan juga lebih praktis untuk kita gunakan di hari-hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari soal dampak positif dari penggunaan gadget sendiri. Yang pertama, lifestyle. Pasti di era-era sekarang kan bakal banyak perkembangan di lifestyle juga, kayak pakaian, terus apa makanan yang lagi hit sekarang, kita bisa tahu lewat gadget juga. Terus yang kedua, memperlancar komunikasi. Apalagi lagi pandemi kayak gini juga nih, kan kita nggak bisa ketemu saudara, nggak bisa ketemu teman juga. Nah, kita masih tetap bisa lihat mukanya, masih bisa dengar suaranya lewat gadget, jadi masih bisa chattingnya, video call, voice, dan lain-lain. Yang ketiga, mengakses informasi. Apalagi di zaman-zaman kayak gini kan, informasi tuh kayak makin banyak yang masuk gitu, terus kayak informasi tentang pemerintahan lagi ada apa di pemerintah, terus di daerah-daerah, jadi kita bisa tahu informasi. Yang keempat, menambah wawasan. Jadi kayak pelajaran-pelajaran itu nggak cuma kita dapat lewat buku doang, kita bisa buka Google buat nambah-nambah pelajaran gitu lah. Yang ke berapa tuh? 5, kita bisa jadi lebih kreatif. Jadi kayak bisa bikin aplikasi atau pokoknya mengembangkan kreativitas kita lah. Yang terakhir, jadi hiburan. Karena di pandemi kayak gini tuh kita nggak boleh keluar kan, jadi pasti bosan. Aku juga nggak bosan kok. Jadi ya kita bisa cari hiburan lewat games atau nonton video-video di YouTube kan. Kita bisa menggunakan gadget dengan baik. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, wasting time atau pemborosan waktu. Jadi kita kayak jadi candu gitu, canduan lihat handphone, terus canduan internetan, jadi kita bakal bisa jadi candu. Terus yang kedua, bahaya untuk kesehatan. Karena kalau terlalu banyak lihat handphone tuh bisa kena radiasi dan akhirnya bisa jadi tumor, terus kanker otak, pokoknya serem deh. Terus yang ketiga, perubahan perilaku atau sikap. Jadi bisa aja kita jadi pemarah atau jadi sering galau gitu. Nah, yang keempat, rawan terhadap musibah. Kayak misalnya kita lagi kendarain mobil nih misalnya, terus kita sambil main handphone, bisa jadi kita nabrak orang, terus atau kecelakaan kan. Terus yang kelima, kecelakaan kita lagi di jalan kaki nih, padahal kita main handphone keserempet motor atau ketabrak mobil kan. Terus yang terakhir, jauh dari keluarga. Kita lagi kumpul keluarga nih, contoh kecil aja, kita malah sibuk sendiri atau malah main handphone ketawa-tawa sendiri kan. Harusnya kita kumpul sama keluarga tuh, bukan? Kesimpulannya, jadi kita gimana sih cara biar kayak bijak menggunakan gadget supaya nggak terlalu sering gitu, atau biar ada manfaatnya juga lah. Nah, yang pertama, gunakan aplikasi sesuai kebutuhan kalian aja, atau sesuai aktivitas kalian gitu, kayak misalnya Google gitu buat belajar, atau WhatsApp buat telepon guru atau buat chat guru, pokoknya yang penting-penting aja lah. Yang kedua, gunakan saat membutuhkan aja. Nah, kayak misalnya pengen tahu ada tugas apa hari ini, chat gurunya, telepon gurunya. Terus lagi kangen sama teman atau butuh telepon orang tua, nah telepon ke orang tuanya, chat temannya gitu. Yang ketiga, manfaatkan saat waktu senggang Anda. Jadi kayak misalnya lagi kumpul keluarga, jangan digunain handphonenya. Terus kalau lagi trip bareng keluarga juga, mendingan disimpan handphonenya. Jadi kayak pas lagi boring-boringnya aja atau lagi kosong gitu. Nah, yang keempat,
digunakan untuk berbagi hal baik, ya misalnya ada info bagus nih, nah disebarin gitu, atau ya pokoknya yang baik-baik aja lah. Terus yang kelima, tinggalkan gadget sebelum tidur. Jadi kalau misalnya udah mau tidur atau udah capek, itu mending handphone nonaktifkan terus atau di charge gitu. Jadi lepas sebelum tidur. Yang terakhir, gadget itu cuma alat. Jadi dia bisa berubah jadi setan gepeng, tahu? Bisa kayak bikin kita jadi kecanduan, keseringan, sampai jadi nggak ngapa-ngapain cuma karena handphone doang. Oke, sekian presentasi dari aku. Terima kasih buat yang atas perhatiannya, dan terima kasih juga buat yang udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aulia akan mempresentasikan dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Gadget adalah alat komunikasi modern yang memiliki fungsi canggih. Namun perlu kita ketahui bahwa gadget memiliki dampak positif dan negatifnya. Kita lanjut ke dampak positifnya. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Saat kita mendapat tugas dari guru, saat kita cari di buku, misalnya nggak ada jawabannya di buku, nah kita bisa cari tuh di gadget. Misalnya kan ada aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, Brainly, Quizizz, atau dan lain-lain. Itu kita bisa cari di situ. Itu juga termasuk dampak positif, dan kita bisa menambah ilmu pengetahuan juga. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Jadi misalnya Aulia tinggal di sini di Depok, terus saudara Aulia tinggal di Jakarta. Nah, gimana tuh cara komunikasinya? Nah, dengan adanya gadget, Aulia bisa teleponan, bisa video call, chattingan. Karena kalau misalnya ketemuan juga nggak memungkinkan ketemuan. Jadi itu dampak positif juga. 3. Memperluas jaringan pertemanan. Nah, adanya Instagram, grup WA atau Facebook dan lain-lain, itu bisa memperluas pertemanan kita juga. Jadinya yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal, jadi memperbanyak teman juga. Jadi teman kita tuh nggak di lingkup kita doang, ada yang di luar kota, bisa di luar negeri juga, kayak nggak ada yang tahu. Lanjut, mendukung aspek akademis seperti aplikasi Brainly, aplikasi pembelajaran yang lainnya seperti Ruang Guru atau Quizizz. Itu mendukung aspek akademis. Jadi kita nggak harus belajar di buku doang. Jadi kita bisa cari-cari pengetahuan lain di aplikasi-aplikasi yang tadi tersebut, yang aplikasi pembelajaran tersebut. Lanjut, mudah mendapatkan informasi. Jadi kita kalau misalnya ada gadget, kita tahu nih informasi terbaru, informasi terkini yang lagi viral. Seperti sekarang virus corona, jadi kita tahu informasi-informasi terbarunya ada apa nih. Jadi kita nggak harus mengandalkan TV doang gitu. Merangsang untuk mengikuti perkembangan teknologi terbaru, seperti aplikasi Zoom atau aplikasi sekarang yang kita bisa pakai, yang kita gunakan saat kita butuhkan. Itu juga ada dampak positif, kita mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Meningkatkan kemampuan berbahasa. Misalnya, kita dapat tugas bahasa dari guru, terus kita nggak tahu nih jawabannya apa nih. Habis itu kita cari di Google Translate, akhirnya kita tahu, oh ini jawabannya, akhirnya kita tahu artinya jawabannya. Dan kita juga meningkatkan kemampuan berbahasa kita juga. Jadi misalnya kita punya teman luar, terus kita bisa ngerti gitu dengan adanya gadget. Mengurangi tingkat stres. Misalnya kita pusing belajar terus tugas mulu, terus akhirnya kita bermain gadget, kita bermain game, nonton YouTube. Tapi itu juga bermain game dan YouTube-nya juga dipilih game yang bermanfaat dan tontonan juga yang bermanfaat. Memudahkan berbisnis. Nah, sekarang banyak banget kan all shop online, itu mempermudahkan orang-orang untuk berjualan dan mempermudah kita pembeli
untuk membelinya. Jadi kita nggak ribet-ribet buat ke mall, ke pasar, ke tempat-tempat buat berbelanja yang lainnya. Karena sekarang juga lagi corona, jadinya lebih gampang dan instan belanja online. Nah, kita lanjut ke dampak negatif. Yang pertama, malas atau tidak mau berusaha. Misalnya kita dapat tugas, habis itu kita malas, kita nggak mau ngerjain. Kita maunya instan, maunya cepat. Akhirnya kita ngerjainnya di Google, nyari di Google, nyari di aplikasi belajar yang lainnya. Terus kita malas belajar, jadinya malas nyari buku, malas cari jawaban di buku. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk dampak negatif. Yang kedua, kecanduan. Nah, kecanduan ini mulai dari anak-anak hingga remaja, dewasa, itu tergantung. Anak-anak kecanduan game, remaja misalnya kecanduan sosmed, TikTok atau aplikasi Instagram dan lain-lainnya. Terus orang tua misalnya nonton atau apa, itu karena kita keseringan main gadget, akhirnya kita bisa sampai kecanduan. Itu nggak boleh, itu termasuk dampak negatifnya. Lambat memahami pelajaran. Saat kita belajar di sekolah, misalnya guru nerangin kita, karena kita keseringan main gadget, akhirnya kita fokusnya terbagi. Kita jadi mikirin gadget terus, kita pengen pulang, pengen buru-buru main handphone, pengen buru-buru main game, dan lain-lain. Akhirnya guru nerangin pembelajaran, kita nggak ngerti, kita susah paham. Itu termasuk dampak negatif juga. Resiko penyalahgunaan. Nah, banyak banget sekarang kan all-shop yang penipuan, all-shop palsu. Misalnya jualan baju, terus ada yang beli, pas udah datang, udah ditransfer uangnya, nggak datang barangnya, itu bohong atau penipuan gitu. Itu nggak boleh, itu termasuk resiko penyalahgunaan dalam menggunakan gadget. Lanjut, obesitas atau kegemukan. Nah, saat kita bermain game atau bermain gadget, nonton, itu kan pasti kita lupa waktu. Akhirnya kita lupa segalanya. Terus kita ternyata makan. Akhirnya kita lupa nih kalau kita udah makan banyak. Udah gitu kita malas gerak, malas berdiri, malas ngapa-ngapain, nggak mau beres-beres. Akhirnya kita sampai punya penyakit obesitas atau kegemukan. Hati-hati. Resiko terkena dehidrasi. Saat kita bermain gadget, kita lupa waktu, akhirnya kita nggak minum, akhirnya tubuh kita juga kekurangan air. Itu nggak boleh, kita terkena dehidrasi juga. Kurangnya kemampuan bersosialisasi. Misalnya dalam lingkup kita sedang bertemu dengan teman-teman, lagi kumpul, terus yang satu megang gadget, yang satu megang gadget. Nah, biasanya kita ngobrol, bermain, curhat. Ini yang merekanya satu-satu tuh pada fokus dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Itu mengurangi kemampuan bersosialisasi juga antar teman atau antar keluarga dan yang lain-lain. Menjauhkan dari orang terdekat. Misalnya, contoh ada orang tuanya, ibunya fokus main gadget, ayahnya fokus main gadget, akhirnya anaknya nggak ada teman bermain. Itu menjauhkan antara orang tua dan anak. Itu dampak negatif gadget. Lupa waktu. Saat kita bermain gadget, pastikan pernah lupa waktu. Kita lupa ngerjain tugas, lupa sholat, lupa mandi, lupa makan, lupa minum, lupa lain-lainnya, lupa beberes. Akhirnya semua kita lupakan dan kita fokus bermain gadget, main game, entah nonton YouTube. Itu nggak boleh banget kan. Itu termasuk dampak negatifnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, teknologi gadget yang semakin berkembang memang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam segala hal, terutama di era sekarang ini. Akan tetapi baiknya agar kita lebih bijak dalam menggunakannya. Manfaat dan dampak itu pastinya ada, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita bijak dalam menggunakan gadget. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sarah. Hari ini aku akan mempresentasikan tentang manfaat dan bahaya gadget. Pertama, manfaat gadget.
memudahkan akses informasi. Dengan gadget, kita bisa dengan sangat mudah mengakses berbagai informasi, dari termasak, berita terkini, sampai jawaban tentang pelajaran. Yang kedua, sarana komunikasi. Gadget bisa kita gunakan untuk alat komunikasi jarak jauh. Jadi kalau kita mau ngobrol sama teman kita atau sama keluarga kita, tapi kita nggak bisa ketemu, kita bisa lewat gadget. 3. Sarana marketing. Di gadget ini kita bisa juga jual dan beli. Apalagi sekarang orang-orang itu suka malas keluar, jadi langsung aja dari gadget. Jadi nggak usah keluar, langsung dari HP kita bisa di rumah aja, nggak usah keluar. Apalagi sekarang lagi pandemi gini, kita nggak boleh keluar rumah, jadi dari gadget aja kita udah bisa di rumah aja. Poin kedua, bahaya gadget. Yang pertama, terlalu banyak informasi. Dengan terlalu banyak informasi yang kita dapat, kita jadi susah memilah informasi yang baik dan yang buruk. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang jahat. Jadi informasi yang menurut kita baik belum tentu itu 100% baik dan benar. Jadi kita harus selalu berhati-hati dengan apa yang kita dapat dari internet. Kedua, jadi lupa waktu. Di gadget ini karena banyak hiburan yang bikin kita asik banget sampai lupa waktu. Jadi kita harus tetap mendahulukan hal-hal yang perlu kita lakukan baru main gadget. Gadget boleh buat hiburan, tapi harus ingat juga sama hal yang harus kita kerjain dulu. Yang ketiga, kecanduan. Nah, kalau kita suka kebanyakan main gadget, kita juga bisa sampai kecanduan. Jangan sampai ya semuanya. Dan gadget itu dan dampak kecanduan itu parah banget. Jadi kita jangan terlalu sering main gadgetnya, harus tetap bagi waktunya. Kesimpulan, nah jadi gadget itu ada manfaat dan ada bahaya juga, tergantung kitanya sebagai pemakai gimana gunainnya. Kalau kita gunainnya buat yang baik-baik nanti jadi bermanfaat, tapi kalau kita gunainnya buat yang gak baik itu nanti gak berguna jadinya, apalagi gak berguna. Dan juga kalau kita kebanyakan main tadi itu ya bisa jadi bahaya, jadi kita jangan terlalu sering main gadgetnya, kan masih banyak lagi yang bisa kita kerjain, kayak ngaji, bantuin orang tua, beres-beres, dan belajar, dan lain-lain. Jadi kita masih bisa ngelakuin hal lain selain main gadget. Nah, jadi itu aja tadi presentasi aku hari ini. Semoga bermanfaat dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Curnanjua Ramadhani akan mempresentasikan manfaat dan bahaya gadget. Manfaat gadget untuk pelajar. Gadget juga memiliki manfaat bagi pelajar, diantaranya 1. Membantu dalam mengerjakan tugas sekolah. 2. Memudahkan komunikasi. 3. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Dan 4. Memperluas jaringan persahabatan. Bahaya gadget untuk pelajar. Di samping itu, gadget juga memiliki beberapa bahaya bagi para pelajar, di antaranya 1. Membuat pelajar menjadi malas. 2. Melalaikan tugas atau pekerjaan di rumah. 3. Tidur menjadi larut malam karena asyik bermain gadget. Bahkan 4. Bisa membuat pelajar menjadi melawan dan mengabaikan perintah orang tua. Kesimpulannya adalah bahwa setiap gadget memiliki fungsi masing-masing di setiap jenisnya. Kita sebagai user atau pengguna harus bisa memanfaatkan gadget untuk hal positif dan berguna untuk kita dan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya.